Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 29 Januari, hari Rabu, kita akan pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan-bahan botok singkong. Jadi kita pergi ke pasar tradisional juga salah satu tujuannya untuk melestarikan kearifan lokal di masyarakat. Sampai jumpa di pasar teman-teman. Ini jadi kita sudah habis dari pasar membeli bahan-bahan utama, ada daun singkong, ada juga kelapa. Langsung aja kita ke video masak-masak. Halo main-main. Hallo! Wir sind die Tulpengruppe von Klasse 12.2.2. Mein Name ist Alicia Naura, Nummer 6. Mein Name ist Cecilia Pinky, Nummer 32. Mein Name ist Najma Desineta, Nummer 17. Mein Name ist Adam Lee Julian, Nummer 1. Mein Name ist Safira Angelina, Nummer 30. Mein Name ist Rangga Ardian, Nummer 24. Und jetzt möchten wir etwas Leckeres und Gesundes, Traditionelles Indonesias, Kehri aus Java. Das ist Bodasi. Botok daun singkong. Also nawir fangan. Nah, pertama-tama saya akan menunjukkan alat apa aja nih yang dibutuhkan untuk membuat bodasi. Botok daun singkong. Nah, yang pertama, yang pasti kalian butuh telan ya teman-teman. Dan pisau, lalu juga spatula. Kita juga butuh baskom, butuh beberapa. Lalu ada panci untuk merebus, dandang untuk mengukus, dan yang terakhir ada blender. Selanjutnya bahan-bahan yang diperlukan untuk bodasi. Botok daun singkong. Yang pasti ada daun singkongnya telah direbus. Lalu ada parutan kelapa, tempe yang telah direbus, udang, ikan asin, dan untuk bumbu-bumbunya ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, cabai keriting, penyedap rasa, tomat, garam, gula, ketumbar, kemiri, lengkuas, lalu air, dan yang terakhir ada daun pisang dan tusuk. Halo teman-teman semuanya, di sini kita akan memulai membuat bodasi. Botok daun singkong. Nah, sebelum proses pembuatan, di sini kami mengundang dua orang yang memiliki bisnis bersama nih. Jadi di sini ada Kak. Halo, saya Mirna. Dan Halo, saya Novia. nah, kenapa kami mengundang Kak Wirna dan juga Kak Novia? Karena mereka ini memiliki bisnis yang sama teman-teman. Jadi di sini kami juga mengangkat nilai strategi pemberdayaan masyarakat lokal, yakni potensi masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya Kak Wirna dan Kak Novia ini jualan apa sih Kak? Jadi kami tuh jualan drumstick sama ada getuk goreng, ada bakso goreng juga. Kalau saya di bagian promosi online-nya. Jadi Kak Mirnanya yang langsung di tokonya. Wah, kenapa sih kakak ini memilih makanan itu Kak? Karena menambahkan inovasi juga buat dagangan kita. Kita kan juga terlalu banyak goreng-gorengan juga. Jadi kita juga butuh yang khusus-khususan. Jadi kita kan jualan makanan tradisional. Jadi kita mau lebih memperbanyak kearifan lokal. Lebih meningkatkan ya, lebih meningkatkan. Oh, jadi kayak gitu teman-teman. Kenapa mereka mau datang kemari, kami undang jauh-jauh. Nah, setelah kalian dengar, Kak Wirna dan Kak Novia ini udah gak sabar gak sih buat lihat proses pembibitan botok ini? Iya benar, udah gak sabar banget. Jadi ayo kita saksikan teman-teman. Jadi langkah pertama kita akan membuat bumbu halusnya terlebih dahulu. Halo teman-teman, saya Alicia. Di sini saya akan memberitahu kalian bahan-bahan apa aja untuk
bumbu halusnya ini. Yang pertama kita yang dibutuhkan itu ini cabai rawit besar Atau cabai keriting ya ya, teman-teman. cabai keriting. Ini 5 buah. Kemudian ada ini cabai rawit kecil yang warna merah. Ini sesuai selera aja ya. Kemudian ada bawang merah. Kita butuhkan 2. Bawang putih juga 2. Kemudian akan kita tambahkan air. Airnya, takaran airnya berapa ya, Kak? 200 ml ya, disesuaikan dengan seberapa banyak kita mau buatnya gitu. Ya, jangan lupa di sini bumbu-bumbunya, penyedap rasa kayak gitu-gitu. Kita masukkan, di sini ada kencur. Terus ada kemiri. Ada ketumbar sedikit aja ya. Kemudian ada garam. Dan gula. Kemudian kita tutup. Tunggu sampai bumbunya benar-benar halus dan campur rata ya. Sekiranya sudah halus seperti ini, kita matikan. Kemudian kita letakkan di baskomnya. Seperti ini ya, penampakan dari bumbu halus botok daun singkong. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan memotong cincang halus daun singkongnya dan juga tempe yang kita gunakan. Sebelum kita mencincang halus tempenya dan juga daun singkongnya, kita perlu merebus sebentar tempe dan daun singkong yang kita gunakan agar mudah dalam proses pemotongan dan juga matang dengan sempurna. Selanjutnya untuk bikin botolnya kita potong daun singkongnya terlebih dahulu. Mau tanya, kenapa daun singkong ya? Kenapa nggak bisa diganti dengan daun yang lain? Kalau mau pakai yang lain sebenarnya bisa, tapi kali ini kamu milih daun singkong, soalnya daun singkong kan keberadaan di Indonesia itu melimpah. Dan juga biar lebih dimanfaatkan sama masyarakat. Jadi biar lebih eksistensinya itu lebih terkenal. Oh, oke. Harga singkong, maksudnya harga daun singkong sekarang itu berapa ya kira-kira? Ini murah banget, tadi beli 1 ikat itu hanya 1.000. Ini kita menggunakan 3 ikat. Ini dipotongnya kecil-kecil ya, biar mudah dan nyaman untuk ditelan. Kira 3 ikat tadi itu dapat berapa porsi? Oh, 3 ikat bisa menghasilkan 12 porsi. Banyak ya? Terus daun singkong ini kan rasanya tuh nggak pahit kayak daun pepaya atau yang lain, jadi lebih enak juga buat dimakan buat semua kalangan juga. Selanjutnya untuk isian botoknya kita juga menggunakan tempe. Kali ini tempenya akan dipotong dadu kecil-kecil. Pakai berapa buah tempe? Ini kita pakai 1 kotak udah cukup. Sekarang sudah sampai di tahap memasukkan bahan-bahan. Yang pertama, masukkan daun singkong. Selanjutnya bisa dimasukkan kelapa parut. Bisa dilanjut masukkan topping-toppingnya. Dan diaduk terlebih dahulu. Kak mau tanya, selama memasukkan bumbu-bumbu bahan-bahan tadi itu apa harus ada urutannya? Untuk urutan pastinya sih nggak ada ya Kak, tapi yang pasti masuknya harus satu-satu dulu biar rasanya juga terjaga dan
Ya, biar ada urutannya, biar rapi juga sih, Pak. Kemudian bisa dimasukkan untuk bumbunya. Kita aduk sampai rata dulu ya, teman-teman. Sambil dituang, sambil diaduk ya, teman-teman. Dan tuangnya harus perlahan. Gimana cara tahu bumbunya itu merata dengan baik? Pokoknya sambil dilihat aja ya, apakah bagiannya ini udah kena bumbunya atau enggak. Pokoknya sambil perlahan diaduk, dilihat apakah ada bagian yang masih belum kena bumbu atau bagian yang masih gerombol satu bahannya. Ini kan masih ada bagian putih-putih ya, ini masih perlu diaduk lagi. Nah, ini sekiranya sudah tidak ada lagi yang warna putih-putih, berarti bisa dipastikan kalau ini sudah rata ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman tadi kan udah dicampur ya jadi satu, udah semuanya di sini juga udah ada ikan terinya dan juga udah ada udangnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menaruhnya di daun pisangnya ya, teman-teman. Iya. Ini isinya sesuai dengan jumlah porsi yang sudah kita tentukan. Pertama kita letakkan ini di sini seperti ini. Kemudian kita isi dengan lauk pauknya. Masa simpan botolnya ini kira-kira berapa lama ya? Nah, ini biasanya maksimal itu bisa 2 hari, Kak Sia. Bisa disimpan di suhu ruang, sama bisa di kulkas juga. Terus biar enak, belum makan, dikukus lagi. Ini nanti ngukusnya berapa lama ya, Kak? Kurang lebih 30-45 menit. Itu di api kecil ya, supaya dia tuh kayak meresap gitu dan empuk sampai ke dalamnya. Biar makannya merata ya? Iya, makannya merata juga. Dan tadi kan Kak Pia sama Kak Mirna ini udah lihat ya proses pembuatan boto dari awal sampai akhir. Kira-kira nih, bakal dijual nggak botonya di jualan kalian, bisnis kalian? Kayaknya iya sih, kalau kita coba jualan ya. Karena kan kayak menarik gitu, pakai daun singkong. Kan dunia kan belum ada yang jual kayak gitu. Terus harganya juga lumayan murah, bahan-bahannya. Membuat lipatannya ya, teman-teman. Jadi biar mudah kita lepas dulu hand glove-nya. Ya seperti ini. Nah, tadi Kak Lisa sama Kak Novia udah ikutan kita kan membuat foto dari awal sampai akhir sampai udah membungkus juga. Terus dari proses itu nih, sekarang giliran Kak Mirna dan juga Kak Novia cobain ya. Oke. Kita coba ya. Ya. Kalau ada yang kurang boleh diutarakan ya Kak ya. Gitu. Ini pedasnya pedas banget sih kalau menurutku. Ini kalau buat anak kecil agak kurang pedas, tapi enak kok. Asinnya terus gurihnya juga udah pas. Ini udahnya boleh coba. Boleh. Makan udangnya. Saya kan pas dia udahnya juga udah matang kok. Enak. Ini rasanya ada apa itu rasa apa daun singkongnya? Terasa ya. Singkongnya terasa. Enggak kalau setelah daun singkongnya. Enggak sekali. Ketolong sama pedesnya. Kak Mirna sama Kak Novia kan udah pernah makan botok kan? Ya udah. Terus bandingin sama botok yang tadi kita bikin gimana menurutnya?
Kalian? Kalau menurut saya ya kayak ada inovasi barunya itu gara-gara ada banyak kan kalau kita makan kan biasanya tahu tempe itu udah kayak biasa, ini kan ada daun singkongnya, jadi kayak baru kayak ngerasain gitu, kayak enak ternyata, nggak aneh ternyata. Rating berapa Kak? 9,5. 9,5 ya? Iya, 10. Hampir sempurna guys. Setelah tadi Kak Mirna dan juga Kak Novia mengikuti proses pembuatan boto dari kelompok kami, kini mereka juga mempublikasikannya pada katalog Shopee mereka, serta mereka berencana membuka PO untuk beberapa hari ke depan. Setelah mengikuti rangkaian pembuatan boto daun singkong, yuk simak penjelasan kami mengenai perspektif boto daun singkong bila dilihat dari nilai dan unsur sosiologi di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang adanya botok daun singkong. Boto daun singkong adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang mencerminkan kearifan lokal dan kekayaan budaya kuliner Nusantara. Berasal dari tradisi masyarakat Jawa Tengah, boto daun singkong awalnya hanya menjadi solusi sederhana untuk mengolah sisa kelapa parut setelah diambil santannya. Kelapa parut tersebut dicampur dengan bahan-bahan lokal seperti daun singkong, tempe, tahu, atau ikan teri. Lalu dibungkus daun pisang dan dikukus. Pengolahan ini tidak hanya menciptakan rasa yang lezat, tetapi juga menjadi solusi untuk memanfaatkan bahan makanan secara maksimal, mencerminkan prinsip hemat dan bijak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional. Sebab pada saat itu, harga minyak sangatlah mahal, sehingga pengolahan makanan yang dikukus menjadi solusi praktisnya. Keberadaan boto daun singkong juga mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil bumi yang melimpah, seperti daun singkong yang mudah tumbuh di berbagai daerah di Pulau Jawa. Selain itu, penggunaan daun pisang sebagai pembungkus mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan non-organik. Di balik kesederhanaannya, boto daun singkong mengandung nilai gizi tinggi karena kaya serat, protein, dan vitamin. Dengan tetap dilestarikannya makanan ini, boto daun singkong menjadi simbol warisan budaya kuliner yang mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal seperti kebersahajaan, keberlanjutan, dan rasa syukur terhadap alam. Oleh karena itu, tujuan kami memilih boto daun singkong bukan dan tidak lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melestarikan warisan kuliner lokal, yaitu mengangkat boto sebagai tugas akhir ini bertujuan untuk menjaga dan mempromosikan makanan tradisional Indonesia agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda seperti saya dan juga teman-teman. Lalu yang kedua adalah memahami nilai kearifan lokal dari makanan boto daun singkong ya teman-teman. Melalui penelitian dan pengajian diharapkan kita dapat menggali nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam proses pembuatan dan filosofi dari boto daun singkong. Lalu yang ketiga, mendorong pola makan hidup sehat. Dengan menggali nilai gizi dari boto daun singkong, bertujuan untuk mempromosikan bahwa makanan kearifan lokal ada yang makanan sehat loh teman-teman, berbasis bahan alami yang rendah lemak dan kaya serat. Cocok sebenarnya buat dia teman-teman. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran akan hidup keberlanjutan. Mengangkat boto daun singkong juga bertujuan untuk menunjukkan pentingnya penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan seperti dari daun pisang sebagai pembungkusnya dan juga daun singkong yang mudah ditemukan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada mengembangkan inovasi kuliner. Melalui tugas ini diharapkan kami dan teman-teman akhirnya memunculkan inovasi baru dalam pengolahan atau penyajian boto yang tetap mempertahankan cita rasa tradisional namun relevan nih dengan selera modern. Seperti tadi ya teman-teman, kita tambahi dengan topik
udang, dan juga ikan teri. Lalu yang terakhir, mempromosikan botok daun singkong sebagai identitas budaya. Menjadikan botok ini sebagai bertujuan untuk mengenalkan makanan ini secara lebih luas, sehingga menjadi salah satu identitas kuliner yang membanggakan di kancah nasional maupun internasional. Seperti tadi, kita sudah memasukkannya dalam e-commerce Shopee. Botokan hidangan tradisional Jawa yang kaya rasa ternyata menyimpan sejarah yang panjang dan mendalam. Awalnya, botokan dibuat dari ampas kelapa yang sudah diambil santannya. Ini menunjukkan betapa masyarakat Jawa sejak dahulu sangat menghargai setiap bagian dari bahan makanan yang ada. Adapun nilai historis dari botok ini. Yang pertama, cerminan kecerdasan lokal. Dari cara memanfaatkan ampas kelapa menjadi hidangan lezat, menunjukkan tingkat kreativitas dan kecerdasan masyarakat Jawa dalam mengelola bahan masakan. Yang kedua, simbol keterikatan dengan alam. Dari penggunaan daun pisang sebagai pembungkus, menunjukkan keterikatan masyarakat Jawa dengan alam dan sumber daya alam di sekitarnya. Yang ketiga, warisan budaya yang kaya. Botokan bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya Jawa yang perlu dilestarikan. Yang keempat, refleksi kehidupan sosial. Proses pembuatan botokan yang biasanya dilakukan secara bersama-sama juga menjadi cerminan dari nilai gotong royong dan keakraban dalam masyarakat Jawa. Berikutnya yaitu analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats pada botok daun singkong. Kali ini saya akan menjelaskan strength, kekuatan, dan juga weakness, kelemahan. Jadi teman-teman, botok itu merupakan bagian dari warisan budaya, sehingga termasuk dalam makanan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Kekuatan botok daun singkong yang pertama yaitu bahan baku mudah didapat. Jadi daun singkong dan bahan lainnya dalam pembuatan botok ini tersedia secara melimpah, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Kemudian yang kedua yaitu harga terjangkau. Biaya yang digunakan untuk produksi botok ini rendah karena bahan baku yang murah itu tadi dan juga mudah ditemukan. Kemudian yang ketiga, kaya akan gizi. Jadi botok ini mengandung protein dari parutan kelapa serta vitamin dan serat dari daun singkong. Kemudian yang keempat, cita rasa unik dan autentik. Botok memiliki rasa khas yang mencerminkan budaya kuliner lokal. Kemudian yang kelima, botok juga merupakan ramah lingkungan karena dibungkus dengan daun pisang sehingga mengurangi penggunaan plastik yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu potensi daya tarik wisata kuliner. Botok ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mencicipi makanan khas daerah. Tentunya botok ini bisa menjadi pilihan karena botok berasal dari daerah Jawa. Kemudian weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu kurangnya inovasi dalam penyajian. Botok daun singkong masih dibuat dengan cara konvensional sehingga kurang menarik apalagi bagi generasi muda. Yang kedua yaitu daya tahan botok daun singkong pendek. Jadi botok daun singkong ini tidak dapat bertahan lama dan cepat basi karena yang menggunakan bahan alami dan tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya pemasaran. Jadi masih banyak yang menganggap botok ini sebagai makanan desa yang kurang menarik untuk pasar luas. Kemudian yang keempat yaitu keterbatasan produksi massal. Jadi botok daun singkong ini dibuat secara tradisional dalam jumlah yang tidak begitu banyak, sehingga sulit bersaing dengan makanan modern yang dapat diproduksi secara besar-besaran dan menggunakan mesin. Kemudian yang kelima yaitu minat generasi muda yang rendah. Kurangnya edukasi dan promosi membuat botok daun singkong kurang diminati oleh anak muda dibandingkan dengan makanan cepat saji. Kemudian yang keenam yaitu persaingan dengan produk modern. Kehadiran makanan instan dan fast food membuat botok daun singkong kurang populer di kalangan masyarakat urban atau kota. Peluang makanan botok daun singkong. Yang pertama ada tren makanan sehat dan tradisional. Masyarakat semakin sadar akan pola makanan sehat, sehingga botok daun singkong yang berbahan alami dan kaya serat memiliki peluang yang besar. Yang kedua, ada dukungan dari pemerintah dan komunitas kuliner. Pemerintah sering mengadakan program pemberdayaan UMKM kuliner tradisional yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan botok daun singkong tersebut. Yang ketiga,
ada pasar wisata kuliner. Wisatawan domestik dan mancanegara sering mencari makanan khas daerah, sehingga botok daun singkong bisa dikembangkan sebagai ikon kuliner lokal. Yang keempat, ada pemasaran digital. Dengan media sosial dan platform jualan online, botok daun singkong bisa dijual lebih luas tanpa batas pada daerah tertentu. Yang selanjutnya ada ancaman dari makanan botok daun singkong. Yang pertama, ada persaingan dengan makanan modern. Fast food dan makanan instan lebih populer, terutama di kalangan anak muda yang menginginkan makanannya yang praktis. Yang kedua, kurangnya minat pembuatan botok. Tidak banyak generasi muda yang tertarik untuk mempelajari cara membuat botok, sehingga beresiko punah di masa depan. Yang ketiga, ada ketahanan produk yang pendek. Botok sendiri mudah basi karena tidak menggunakan pengawet, sehingga sulit untuk didistribusikan keluar daerah tanpa teknologi pengawet yang tepat. Yang keempat, ada kurangnya edukasi konsumen. Banyak orang, terutama di daerah perkotaan, tidak mengenal botok daun singkong atau menganggapnya sebagai makanan kuno yang kurang menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemberdayaan produk. Nah, strategi pemberdayaan produk botok secara langsung dapat dilihat dalam konteks hubungan sosial, pemberdayaan komunitas, dan budaya masyarakat. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah mempertimbangkan potensi masyarakat dan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi untuk botok itu tadi. Yang pertama, terkait mempertimbangkan potensi masyarakat, kita perlu mengenali dan memanfaatkan kemampuan sumber daya untuk mendukung proses produksi dan pemasaran produk tersebut. Nah, kalau kita tidak mengenali, bagaimana bisa kita akan mempromosikan botok? Nah, yang pertama, kita perlu mempertimbangkan sumber bahan baku lokal. Pastikan sumber bahan baku lokalnya itu dapat dengan mudah diperoleh dari masyarakat setempat. Maka dari itu kita tadi memilih bahan baku daun singkong. Dan kedua, melibatkan komunitas lokal dalam produksi dan pemasaran. Nah, ini jika ada anggota masyarakat yang memiliki keahlian dalam memasak dan mempromosikan, mereka dapat dilibatkan dalam proses pembuatan botok. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Seperti masyarakat UMKM, lalu kaum marginal seperti ibu rumah tangga atau pemuda yang belum bekerja, atau pemuda-pemuda seperti teman-teman kita tadi yang memiliki minat besar di kewirausahaan dan minat untuk membuat botok. Dan yang ketiga, yaitu kita memanfaatkan jaringan komunitas lokal untuk mempromosikan produk botok. Misalnya, bila kita ada kesempatan nih, kita bisa memanfaatkan melalui acara komunitas atau pasar lokal. Ya, simpel-simpel aja seperti menitipkan produk botok, dan dari situ kita bisa kenalkan produk botok agar tetap eksis, teman-teman. Selanjutnya, untuk yang kedua, menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa saat ini kan masyarakat sangat sering menggunakan media sosial sebagai bagian dari hidupnya. Nah, dari sini kita manfaatkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin aktif di media sosial untuk mengenalkan botok sebagai makanan tradisional yang tetap relevan. Dengan menggunakan platform media sosial yang ada sebagai media promosi kuliner botok. Nah, ini bisa melalui komunitas makanan yang nantinya akan mereview makanan tersebut, lalu juga dengan kitanya sendiri yang membuat konten edukatif terkait botok, seperti informasinya, lalu juga seperti teman kita tadi yang melakukan penjualan di e-commerce terkait botok. Yang kedua adalah reference group. Dengan adanya kelompok atau komunitas tadi yang pastinya akan melakukan rekomendasi, pasti akan memengaruhi atau menginfluence orang lain dalam mengonsumsi botok. Nah, dengan pendekatan tersebut pastinya akan membuat masyarakat lebih minat dan lebih tertarik dengan botok. Walaupun sebelum-sebelumnya botok ini telah ada, namun pastinya dengan informasi yang semakin beragam dan tersedianya banyak rekomendasi terkait
Produk tersebut pastinya akan membuat botok lebih eksis lagi ya teman-teman. Di sini kita bisa simpulkan ya teman-teman bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada ekonomi, tapi juga menjaga hubungan sosial di masyarakat. Nah, karena adanya kegiatan jual beli dan interaksi antara kita melalui informasi dan rekomendasi ini, pastinya hubungan sosial pasti akan terjaga. Dan dengan itu kita juga masih tetap bisa menjaga keaslian budaya kuliner di Indonesia, yaitu botok, dengan tetap menggunakan media sosial maupun memanfaatkan kesempatan yang ada, teman-teman. Strategi pemberdayaan botok daun singkong melalui pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperluas pasar dan memastikan keberlanjutan produksi. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil dalam strategi ini. Yang pertama, pelatihan pembuatan botok yang berkualitas. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan masyarakat dalam membuat botok yang lezat dan aman dikonsumsi. Langkah-langkahnya, menyelenggarakan pelatihan tentang pembuatan botok yang higienis dan penggunaan bahan baku yang higienis. Hasil yang diharapkan adalah produk botok yang lebih menarik, lezat, dan sesuai dengan standar kebersihan. Yang kedua, pelatihan dalam pemasaran dan branding. Tujuannya adalah memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memasarkan produk mereka baik secara offline maupun online. Langkah-langkahnya adalah mengadakan pelatihan tentang pemasaran digital, penggunaan media sosial, branding, dan pengemasan produk. Hasil yang diharapkan adalah produk botok bisa dikenal lebih luas dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah pengembangan jaringan dan kemitraan. Tujuannya adalah membuka peluang pasar yang lebih luas melalui kemitraan dengan restoran, hotel, atau perusahaan pengelola makanan. Langkah-langkahnya adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjual botok, misalnya bekerjasama dengan sektor pariwisata untuk menjadikannya oleh-oleh khas daerah. Hasil yang diharapkan, meningkatkan pemasaran botok dan penjualan botok di daerah pasar yang lebih besar. Melalui pendampingan dan pelatihan, masyarakat bisa mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan botok daun singkong menjadi produk yang lebih berdaya saing serta melestarikan kearifan lokal. Botok daun singkong tentunya memiliki kandungan gizi yang menyimpang, seperti yang di dalamnya terdapat pada yang pertama daun singkong yang memiliki 6,2 gram protein, 1,1 gram lemak, 7,9 gram karbohidrat, 166 mg kalsium, 99 mg fosfor, 1,3 mg zat besi. Yang kedua ada udang yang memiliki 99 kalori, 0,3 gram lemak, kolesterolnya 89 mg, natrium 101 mg, jumlah karbohidrat 1 gram, proteinnya 24 gram, kalsium 70 gram, magnesium 39 mg. Yang ketiga ada tempe yang memiliki 192 kalori, natriumnya 90 gram, kaliumnya 412 mg, jumlah karbohidrat 9 gram, proteinnya 19 gram, magnesium 81 mg. Yang keempat ada kelapa parut yang memiliki 354 gram kalori, 33 lemak, 3 gram protein, 15 gram karbohidrat, 9 gram serat, dan 6 gram gula. Also, das war unsere traditionelles Gericht, was für eine wunderbare Kocherfahrungen bei uns. Na dann, guten Appetit und Auf Wiedersehen!